Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dengan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, seorang dokter, ya dokter Kakak yang meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan Dhamma kepada kita semua. Dan saat ini dokter Kakak sudah hadir, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Namo Buddhaya, Ya, salam Namo kenal Buddhaya. ke Bapak Ibu Leni, Ibu Reni. Terima kasih atas undangannya. Ya, selamat siang, Dokter Kakak. Apa kabar? Kabar baik, tentu saja luar biasa. Saat ini lagi berada di mana, Dokter? Saya kebetulan saat ini di rumah. Rumah saya ada di Bandung. Baru selesai praktek tadi pagi. Langsung uh, setelah menjemput anak, tentu saja pulang ya langsung online ya. Berarti dengan Ibu Leni sesuai dengan janji saya. Oh iya, terima kasih ya, Terima dokter. kasih, Karena hari sama-sama. ini dokter jadwalnya padat sekali ya, dan kebetulan juga ada meeting, dan beliau bisa meluangkan waktunya untuk berbagi di Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, sangat kita apresiasi sekali ya, dokter. Terima kasih Sama-sama, waktunya yang sangat berharga. Thank you, dokter. Ya, sama-sama. di layar satu lagi sudah ada Sis Reni. Ya, selamat siang, Sis Ren. Namo Buddhaya. Siang Namo sis, Namo Buddhaya. Oke, apa kabar, Sis Ren? Luar biasa ya. Oke, ya. Eh, pada hari ini, Sis Reni adalah moderator pada sesi sharing dengan Dokter Kakak dengan membahas dengan topik sains dan Buddhisme. Ya. Dan Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya pasti sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Dokter Kakak ya, dan topiknya pada hari ini cukup menarik ya, tentang sains dan Buddhisme. Ya, baiklah untuk menghemat waktu, kita persilakan Dokter Kakak dan Sis Reni untuk bisa memulai sesi sharing ini dengan topik sains and Buddhisme. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Anu Modana. Kill sis Len. Siang ini Bapak Ibu, teman-teman, kita beruntung sekali karena dokter kakak mau meluangkan waktu ya di tengah jadwalnya yang sibuk. Nah, sebenarnya kalau baca gelarnya dokter panjang ya, saya bacakan ya. Kita kalau misalnya kita nggak kenal backgroundnya, tentu nanti kok topiknya ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya, sangat cocok dengan gadget saat ini yang banyak mempertanyakan lebih percaya sains, kemudian nanti membandingkan dengan ajaran Buddhis, Buddhism dan juga dibandingkan dengan yang tercantum di Sutta. Nah, berarti kita punya narasumber yang sangat pas. Narasumber kita hari ini Dr. Hee gelarnya banyak, SSI, sarjana tadi itu ya, Science, kemudian ada MSI, Conference Science, PhD, PhD, ini untuk mencapai anatomi konsultan dan pun tulis. Jadi belajar terus ya, dok, sehingga menjadi seorang pakar. Dokter merupakan seorang associate professor di STIAB Semaratunggal Boyolali, kemudian juga aktif di klinik Insan Sehat PLN Balenga, dan seorang general practitioner estetik dan general akupunturis. Dan kalau kita lihat, dokter memiliki banyak gelar ya dan juga menyelesaikan banyak studi. Nah, untuk menghemat waktu, kita persilakan pada dokter kakak, dokter Kijong untuk memulai sharingnya ya dok. Silakan dok.
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Leni dan Ibu Reni yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing Dharma. Salam kenal, nama saya adalah Ki Kyong. Biasa saya disapa dengan Dokter Kakak. Ya, boleh panggil apapun boleh, panggil kakak juga boleh, panggil mas juga boleh. Hari ini terima kasih untuk hari yang berbahagia ini diizinkan untuk sharing mengenai sains dan Buddhisme. Mungkin kita mulai saja ya Ibu Leni dan Ibu Reni ya. Kita mulai. Silakan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tiba-tiba terbersit ada yang mau ditanyakan boleh. Atau mau di sesi akhir juga boleh. Ya. Kalau saya kecepatan mohon saya dapat diingatkan ya. Kita mulai ya. Ini sains dan Buddhisme. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah paham dengan begitu banyak teknologi yang ada ya. Salah satu teknologi yang sering kami gunakan di kedokteran itu adalah teknologi seperti ini. Lucu ya, lihat mencitnya ini. Ini anak tikusnya atau anak mencitnya ya. Berwarna hijau saat disinari dengan lampu UV terutama berwarna hijau. Sedangkan yang lainnya berwarna coklat. Sementara yang ini ada yang warna putih, tetapi matanya aja yang berwarna hijau. Mengapa sih kedua eh, tikus-tikus ini bisa ada yang berwarna hijau? Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita mengambil gen kunang-kunang yang berpendar ini, kemudian kita sisipkan ke dalam targetnya. Terserah targetnya itu mau tanaman, mau mencit, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita untuk mengetahui bahwa gen yang telah kita sisipkan itu berhasil masuk ke dalam individu yang kita inginkan. Biasanya di depan gen yang kita sisipkan itu ada gen-gen tertentu yang kita ingin buktikan fungsinya terutama ya. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa insulin itu penting untuk penyakit diabetes mellitus. Maka di depan gen uh, kunang-kunang ini kita mungkin menyisipkan gen yang lain. Sehingga kita bisa tahu, oh gen ini sudah masuk belum ya? Gen insulin tadi sebenarnya sudah masuk belum ya? Nah, karena kita ingin melihat ya gen tersebut. Oh, ternyata sudah masuk. Kenapa? Dari mana kita tahu? Dari berpendarnya mencit-mencit ini saat kita sinarin dengan sinar UV atau kita masukkan ke dalam tempat yang gelap, dia akan berpendar seperti kunang-kunang ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mempelajari hewan ini lebih detail lagi. Ya, nanti perkembangannya bagaimana, bentuknya bagaimana, kalau kekurangan insulinnya nanti bagaimana, dan lain sebagainya bisa kita kelola dan bisa kita pelajari lebih detail nanti di kedokteran, terutama di bidang medis atau di bidang farmasi. Ya, nah kegunaan ini tentu saja diharapkan dapat memberikan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan untuk kebaikan-kebaikan yang dapat kita peroleh, kita petik nantinya untuk kesehatan, untuk perbaikan pemulihan kesehatan, tidak hanya pada hewan ini sendiri, tetapi bisa kita nanti pelajari lebih detail pada manusia itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita dapat mengobati salah satu penyakit yang ingin kita teliti. Itu intinya ya teman-temannya. Nah, kalau kita melihat begitu banyak perkembangan ilmu teknologi saat ini seperti contoh yang kita lihat, kemudian juga contoh yang lain ya, saat ini saya bisa berbicara dengan para pemirsa, teman-teman, sahabat Buddhis, ya Ibu Reni, Ibu Leni, dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan karena kemajuan teknologi yang kita dapat nikmati saat ini. Lampu, listrik, telepon, ya, kemudian kita bisa naik pesawat segala macam itu semua adalah teknologi yang kita rasakan manfaatnya. Sehingga sebagai umat Buddhis kita jadi bertanya, sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah kita petik manfaatnya ini di dalam agama kita Buddhisme itu sendiri berjalan sesuai, beriringan, sejalan, seia, sekata, atau bahkan kita memiliki kontradiksi. Benar nggak? Pertentangan. Sampai di mana pertentangannya? Sampai di mana penerimaan
ilmu-ilmu tersebut dalam konsep agama kita sendiri. Mungkin itu nanti yang akan menjadi menarik untuk dibahas pada sesi ini. Saya lanjutkan ya. Nah, Sang Buddha sendiri di dalam sutta sudah menjelaskan bahwa untuk meningkatkan usia dan harapan hidup manusia, kan tadi penelitian-penelitian tadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya untuk mengobati penyakit. Salah satunya itu untuk meningkatkan harapan hidup ya. Tetapi Sang Buddha ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan usia dan harapan hidup pada manusia itu pertama harus menghindari pembunuhan. Seperti kita tahu ya, sila pertama dalam agama kita adalah menghindari pembunuhan. Kemudian taat pada moral, atau dalam hal ini kita menjaga sila kita. Kemudian melaksanakan kebajikan. Sebelum kita lebih detail lagi, maka kita harus tahu dulu mengenai sains itu sendiri. Ya, teman-temannya. Sains itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara tentang sains, tidak lain dan tidak bukan, kita harus mempelajari segala sesuatu berdasarkan aspek-aspek dari alam itu secara satu, terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Dalam hal ini, metodenya itu dapat digeneralisir. Kemudian yang kedua, dapat juga metode tersebut diuji lagi, diuji berapa kali pun sama dia. Sehingga metode-metode inilah di dalam ilmu-ilmu sains, terutama entah itu pengetahuan fisika, kimia, bahkan di dalam dunia sosial pun kita memiliki metode-metode yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah tersebut kita bisa lihat bahwa lingkupnya itu terbatas dengan apa yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita tadi. Baik itu melihat melalui penglihatan mata kita, menyentuh pendengaran kita, perabaan, pengecapan. Sehingga kita harus dapat membuktikan bahwa sains ini istilahnya itu adalah ajek. Ya, ajek itu artinya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Karena kalau ada perubahan bukannya ilmu pengetahuan itu namanya. Hari ini diukur 1 gram, besok diukur 1,2 gram. Nanti yang jualan emas nanti marah sama kita. Ya benar nggak? Ya, neracanya harus tetap sama. Sehingga kita harus memiliki metode ilmiah. Nah, di dalam Buddhisme kita kenal. Ya, Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk selalu membuktikan, mengejar, melalui segala sesuatu untuk dapat kita buktikan. Jadi saat ini Dokter Kakak lagi ngomong pun jangan dipercaya 100%. Benar nggak teman-teman? Harus bisa dibuka, dipelajari, diteliti, dibuktikan bahwa ngomongan ini benar atau tidak. Nah, kita kenal dengan istilah ehipasiko di dalam agama kita. Ada yang nggak kenal dengan foto ini? Kenal ya, ini Albert Einstein. Tentu Albert Einstein ini seorang ilmuwan yang sangat besar ya saat ini. Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah ini bahwa ada satu doktrin atau satu quote yang disampaikan oleh Albert Einstein di dalam agama Buddha? Ya, dinyatakan bahwa agama haruslah berdasarkan kepada pengertian keagamaan yang muncul ya dari pengalaman akan segala hal, baik yang bersifat alami atau batinia yang merupakan satu kesatuan yang sangat berarti. Dan di sini dinyatakan bahwa Buddhisme dapat menjawab gambaran tersebut. Ya, jadi agama Buddha itu agama yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan modern, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak bahwa pernyataan ini tidak pernah ada dinyatakan oleh Albert Einstein? Tidak pernah loh. Coba nanti tidak. Bapak tidak pernah. Jadi kita Tidak agama pernah. Buddha selalu bilang kan ya, selalu ya, kita selalu bilang bahwa omongan ini adalah berdasarkan Albert Einstein. Bapak Ibu boleh buka buku manapun, sumber manapun, belum pernah ada yang menyatakan seperti ini. Albert Einstein tidak pernah menyatakan seperti ini. Itu salah satu yang ingin saya tunjukkan. Ehipasiko. Saya sudah buka semuanya. Tidak ada pernyataan ini.
Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan mengenai kontradiksi ini ya. Ada pernyataan Albert Einstein yang kita sudah kenal begitu gini, tapi pada dasarnya ternyata tidak ada, bukan itu. Yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa pernyataan tersebut harus kita sepakati bersama bahwa agama Buddha adalah agama yang dapat menjawab tantangan pengetahuan, ilmu pengetahuan secara modern kelak kemudiannya. Itu loh Bu Reni ya. Mungkin kalau misalnya ada yang ini boleh langsung Bu Reni. Kalau penasaran langsung aja. Saya ditanya ya supaya nggak lupa. Ya Kemudian kita baru tahu dokter, baru baru tahu tahu ya. ternyata bukan. Ya jadi Bukan agak. ternyata. Nah, kemudian kita lihat ya tadi ya, apakah seiring sejalan kemudian ternyata punya nggak sebenarnya agama Buddha itu konflik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini saya bisa jawab tidak pernah ada konflik antara agama Buddha terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Konflik terjadi apabila suatu agama dengan ilmu pengetahuan itu mengenai eksistensi dari sang pencipta itu sendiri. Ya, agama Buddha memiliki konsep yang sangat berbeda sekali mengenai konsep ketuhanan. Setuju ya kita ya? Kita semua sepakat bahwa konsep ketuhanan di dalam agama Buddha itu berbeda dengan agama yang lain. Sehingga kita tidak bisa menemukan konflik tersebut. Perkembangan agama Buddha terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan terhadap perkembangan agama Buddha atau agama Buddha itu sendiri. Tidak pernah. Kita tidak pernah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki konsep yang serupa dengan yang lain. Sehingga kita tidak memiliki pertentangan dalam hal tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau kita menilik lagi, ada satu teori. Kita kenal ya dulu waktu SD, SMP, mungkin SMA, waktu kita sekolah, kita kenal dengan teori Darwin ya. Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Satu kali lagi saya kasih tahu, manusia itu bukan berasal dari kera, tetapi manusia itu menurut evolusinya kemungkinan besar memiliki kekerabatan yang paling dekat dengan yang namanya primata atau kera tersebut ya, tidak equal berasal, tidak pernah ya, di dalam buku The Origin of Species itu tidak pernah seperti itu. Nah, kenapa dengan teori evolusi tersebut Darwin menjelaskan bahwa perkembangan itu berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu, saya mau tanya, orang Indonesia yang minum susu segar ada berapa persen di dunia saat ini? Sedikit sekali mungkin ya Bu Reni ya. Sedikit, sedikit, Saya sedikit, ya. ya saya sendiri waktu kecil tidak minum susu segar. Saya tidak tahu Ibu Reni. Ya. Mungkin Saya juga anak-anak enggak. kita tidak ya Bu Reni ya. Ya, Mungkin anak-anak kita yang mulai mungkin eh, generasi di bawah kita yang mulai mengkonsumsi itu. Benar kan? Ya. benar. Bandingkan itu dengan orang-orang yang ada di negara barat sana yang memang dari dulu sudah mengkonsumsi susu segar dari sapi. Benar kan ya? Sehingga kalau ditanya lagi ada kejadian laktos intoleran, intoleransi laktosa yang terkandung di dalam susu sapi, maka angka kejadiannya akan lebih banyak di negara-negara kita dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa atau di negara barat yang sudah terbiasa mengkonsumsi susu. Paham ya sampai sini? Nah, itulah yang disebut dengan teori evolusi. Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Jadi berlangsungnya itu bertahun-tahun, bertahun-tahun. Tetapi kalau konsep ini diterapkan, maka akan terjadi konflik dengan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap agama. Ya, karena ada yang menyatakan bahwa dunia ini terbentuk dalam waktu 6 hari. Benar nggak? Ya, Tuhan menciptakan dunia ini jadi dalam waktu sekian hari. Ya, jadi ini tentu akan sedikit banyak mempengaruhi konsep-konsep tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, konflik tersebut belum pernah kita temukan di dalam agama Buddha sendiri. Kenapa? Agama Buddha adalah agama yang dibangun pada suatu keyakinan ya bahwa kita itu tidak diatur oleh Sang Maha Adi Kodrati. Betul ya? Yang mengatur nasib kita itu bukan, tetapi karma kita lah yang nanti akan menjadikan diri kita itu apa? Ya.
Nah, sampai akhir abad ke-20 agama Buddha itu baru dikenal Bapak Ibu ya oleh negara-negara barat. Ini sesuai dengan perjalanan waktunya. Baru dikenal. Oleh karena itulah perkembangan agama Buddha itu sangat pesat. Diminati oleh orang-orang di negara barat. Nah, perkembangan-perkembangan tersebut pula yang nanti menyebabkan terjadinya penerimaan sejumlah ilmuwan modern terhadap Buddhisme. Dan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan dengan pemikiran agama Buddha terhadap penemuan dan perkembangan sains itu sendiri. Sebagaimana sains tentu saja ya sebab musabab atau kausalitas ini merupakan dasar dalam agama kita di dalam Buddha Dhamma. Ya, masih ingat nggak ini hukum apa? Hukum paticca samuppada. Akibat. Ya, Benar. Sebab akibat yang saling bergantungan. Yo gantung. paticca samuppada, so damang pasati. Yo damang pasati, so damang paticca samupadang pasati. Barang siapa yang melihat sebab musabab yang saling bergantungan, ia melihat dhamma. Dan barang siapa yang melihat dhamma, ia melihat sebab musabab yang saling bergantungan. Kenapa disebut bergantungan? Kenapa disebut tersebut? Karena misalkan suatu lukisan dengan pelukis, ya, pelukis itu bukan etiologinya, bukan penyebab, ya. Sedangkan lukisannya itu bukan sebab, bukan akibatnya. Tetapi ada satu proses yang terjadi di dalam rangkaian tersebut, yang mana pelukis itu membuat lukisan. Makanya disebut dengan sebab musabab yang saling bergantungan. Bukan sebab dan musabab. Bukan kendi dan pembuat kendi. Pembuat kendi sebagai sebabnya, kendi itu sebagai hasilnya atau outputnya. Tidak, dalam agama Buddha tidak melihat itu. Tetapi agama Buddha melihat ketergantungan dari si pembuat kendi dengan kendi yang dihasilkan melalui serangkaian proses, dibentuk, dibakar, segala macam. Itulah yang disebut dengan sebab musabab yang saling bergantungan. Dan ini merupakan konsep dasar di dalam agama Buddha mengenai kausalitas itu sendiri. Setuju ya sampai sini ya? Sehingga seperti di dalam sains, kita harus mengenal tentang kausalitas, agama Buddha juga harus berdasarkan kausalitas ini. Klop, tidak ada pertentangan. Ya, kita lanjutkan. Nah, terkondisinya sebab musabab tersebut baik berupa materi, non-materi, ini akan berproses secara teratur seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, keteraturan-keteraturan tersebut berjalan kalau di dalam agama Buddha itu menurut hukum-hukum yang kita sebut sebagai hukum niyama. Ya, hukum niyama itu ada. Berarti hukum-hukum alam atau yang kita kenal sebagai niyama dhamma atau tadi ya bisa juga kita sebut sebagai panca niyama karena terdiri dari 5 niyama ya. Yang satu mengenai utu niyama ini segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum fisika dan kimia ya. Bija niyama berkaitan dengan biologi ya. Biologi tidak juga tetapi dia lebih mengarah kepada tanaman dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kama niyama mengenai hukum sebab akibat. Cita niyama mengenai bagaimana proses pikiran berkesadaran itu bekerja. Contohnya saat ini, ya nanti sangat menarik sekali kalau kita membahas tentang hukum karma, ya bagaimana pikiran itu menentukan karma kita. Kemudian dhamma niyama, yang mana tidak diatur oleh utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, maka akan diatur di dhamma niyama. Contoh yang paling klasik itu adalah kelahiran Sang Buddha Gautama, lahir langsung bisa melangkah ya, benar nggak ya? Itu kan nggak bisa dijelaskan. Dalam agama lain mungkin, kok bisa ya? Benar kan ya teman-teman ya? Nah ini dijelaskan. Kemudian misalnya kedua, ke-32 tanda Sang Buddha, segala macam. Nah itu dijelaskan di situ ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, sehingga dari segi epistemologinya itu sendiri, bahwa menghargai kebebasan dan berpikir lewat pengalaman itu merupakan suatu ciri Buddhism. Ya. Dan ciri ini tentu sama dengan sains, ya, yang mana sains itu mutlak harus melalui serangkaian pembuktian, melalui pencobaan, percobaan, eksperimen, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah di dalam agama Buddha yang seperti saya tadi ngomong tentang Albert Einstein, bahwa bersifat rasional, tumbuh berdasarkan kebijaksanaan yang bersih dari tahayul. Ya, kita tidak
ini ya. Kemudian tetapi Bapak, Ibu, teman-teman sedharma yang bahagia, ini memang berjalannya berkesesuaian, sejajar dan sepadan, tetapi tidak sama. Ya, contoh yang paling gampang itu adalah hukum Newton. Hukum Newton itu mungkin masih ingat ya, klasik sekali contoh ini, yang mana Newton menemukan hukum ini saat apel itu jatuh. Pluk. Benar nggak? Apel di pohon jatuh, sehingga dia menemukan hukum Newton, hukum gravitasi. Benar nggak? Kemudian contoh yang paling gampang lagi, Archimedes, yang terkenal dengan istilahnya Eureka. Benar nggak? Eureka. Dia keluar dari bak mandinya. Karena dia begitu masuk ke dalam bak mandi, bathtubnya airnya keluar. Tapi ini berbeda dengan pengalaman yang dirasakan oleh Culapantaka. Kenapa? Newton, Archimedes hanya menemukan hukum. Sedangkan Culapantaka ini mengalami suatu transformasi sesaat menjadi orang yang sangat tercerahkan. Hanya dengan melihat apa? Masih ingat ya teman-teman? Melihat sebuah kain yang kotor. Ya, begitu dia melihat kain putih tersebut kotor, tercerahkan. Langsung menjadi seorang arahat. Nah, ini yang membedakan agama Buddha dengan sains. Sains itu semata-mata sesuatu yang bersifat materi, teman-teman. Ya, tetapi di dalam Buddhism itu, di dalam agama kita, bahwa pemahaman kita lewat rasionalitas, kausalitas, pembuktian, itu akan menghantarkan kita tidak hanya memahami materi, tetapi juga itulah tujuan kita mencapai pencerahan sempurna. Benarkah ya teman-teman ya? Oleh karena itu, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa, seperti tadi lagi, untuk meningkatkan usia dan harapan hidup, satu, menghindari pembunuhan, taat pada moral atau menjalankan sila, kemudian melaksanakan kebajikan. Sehingga sains itu tidak mampu menjelaskan arti kehidupan karena dia bersifat duniawi, tidak tertarik dengan pencapaian spiritual. Benar nggak teman-teman? Ya, berbeda dengan dharma. Kenapa? Karena dharma itu menuntun segala sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang kausalitas. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah atau metode ilmiah itu harus ajak, harus dapat dibuktikan. Betul, harus ajak. Tetapi sepanjang keajekan itu tidak dapat dibuktikan oleh hal yang lain, maka dia akan tetap di situ. Tetapi kalau ada teori yang lain yang dapat menggeserkan teori yang saat ini bekerja, maka itu tidak akan berlaku lagi. Contoh paling gampang adalah dulu, bahwa matahari itu bukan pusat segalanya, ya kan? Kemudian Galileo menemukan teori bahwa heliosentris, ya, bahwa matahari itu adalah pusatnya. Sebelum dia mengemukakan itu, dia diketawain habis-habisan. Wah, ini mah teorinya luar biasa gini. Oh, pokoknya semua orang tidak mempercayainya. Setelah dia meninggal 100 tahun kemudian, teori tersebut terbukti. Ya, sehingga ada perubahan. Benar nggak ya? Perubahan. Tidak ajak, semuanya berubah, dan berubah sepanjang waktu. Ini sebenarnya juga hukum di dalam agama Buddha sendiri ya. Anicca, tidak ada yang kekal, segala sesuatu berubah. Hanya dhamma yang tidak lapuk oleh waktu. Benar ya teman-teman ya? Dan ini akan menuntun kita ke arah kebebasan. Sehingga kebenaran mutlak menurut agama itu tidak dapat kita definisikan secara ilmiah. Tidak bisa teman-teman. Ya, metode intuitif untuk mencapai pencerahan seperti Culapantaka juga tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pengalaman religius itu bukan sesuatu yang harus dipahami dengan melakukan eksperimen di laboratorium. Meskipun kita bisa membuktikan loh ya, seorang meditator kita pasang banyak elektrode, kemudian kita lihat sebenarnya bekerja itu otak yang bagian mana sih? Oh iya betul, bagian frontal yang bekerja. Oh iya betul, kita tahu bagian frontal ini mengeluarkan serotonin, dopamin. Oh iya, klop. Kenapa orang meditasi itu bawaannya tenang, ya, bahagia,
pusat perhatiannya terkonsentrasi. Ya betul, paham, jelas kenapa secara kebenaran atau secara ilmiah terbukti. Ya, serotoninnya keluar, dopaminnya keluar. Kenapa? Kita bisa buktikan dari EEG dari sini, ya keluarnya di sini. Ya, yang aktif tuh otak bagian mana itu? Ya, itu bisa kita buktikan semua di laboratorium. Tapi pengalaman-pengalaman tersebut religius itu tidak bisa. Ya, oleh karena itu, disinilah bahwa agama Buddha itu berbeda motifnya dengan sains. Ya, nah ini yang nanti akan menarik ya Bu Reni ya, dengan rekayasa teknologi atau bioteknologi ya, dengan bayi tabung ya Bu Reni ya. Kita bicara satu aja tentang bayi tabung. Etis atau tidak sih menurut agama Buddha mengenai sewa rahim? Bagaimana dengan donor sperma dan sel telur yang ada? Etis atau tidak? Kemudian pada waktu kita dapat kasus bayi tabung itu sel spermanya tuh dari papanya diambil, sel telur dari ibunya dipanen, kemudian dipertemukan di laboratorium, di dalam cawan Petri, diamati, oh pembuahannya sudah bagus. Kan yang diambil tidak satu sel telur ya, kalau satu sel telur nanti repot ya kalau tidak jadi kan bayar lagi mahal ya. Oleh karena itu dokter kandungan akan memberikan obat atau hormon untuk menyebabkan perempuan itu kan menstruasi sebulan cuma sekali ya, benar nggak? Sebulan sekali, meskipun ada juga kalau ada penyakit tertentu dia bisa 2 3, normalnya sebulan sekali. Ya, Bapak Ibu betul, tahu betul, nggak, dok. Ibu Reni tahu nggak? Tahu yang sebulan Perempuan satu itu telur aja. satu satu telur. Mm-mm. Tapi kan kita punya indung telur dua ya, kanan sama kiri. Dua, Jadi kiri, ya. dua. Jadi gantian, bulan ini kanan, bulan depannya kiri. Baru tahu ya. Mm-mm. Nanti bulan belakangnya kanan lagi, nanti kiri lagi. Sehingga nanti kalau tidak dibuahi, si sel telur itu nanti yang sudah ditaruh di dinding rahim akan luluh karena tidak ada kodenya, tidak ada sinyal yang kirim ke otak kita. Oh, sudah dibuahi. Itu tidak ada. Nah, tapi pembuahan itu kan waktu ejakulasi laki-laki akan mengeluarkan sperma sekitar 10 juta, 20 juta. Kemudian hanya untuk membuahi satu sel telur ya. Benar nggak? Telur, ya. Ya, Atau betul. atau bisa juga 2 sel telur. Sehingga nanti Kembar. bisa terjadi kembar tapi tidak identik. Bisa saja laki, Ya, bisa saja perempuan. Ya, benar perempuan. nggak ya? Mm-mm. Kalau dia kembar identik, tetap aja dari satu sel telur, satu sperma, nanti pembelahannya nanti terjadi, baru dia pecah begini. Sehingga nanti jadilah kembar identik. Nanti kita bisa bahas lebih detail lagi. Nah, kalau untuk kasus yang ini, sudah dibuahi di ini, janin yang sudah terjadi itu semuanya dibekukan, disimpan di satu teknik ya menggunakan nitrogen cair minus 121 derajat Celcius. Itu dibekukan, disimpan di situ si janinnya tadi ya. Karena hasil pertemuan sel sperma sama ovum kan nanti kan jadi zigot namanya atau janin ya, bakal janin. Nah, ini disimpan. Nanti kalau rahimnya sudah siap baru diinjeksi ya, dari 10 misalnya yang dihasilkan diinjeksi 3 atau 5 di rahim. Habis itu diamatin lagi. Makanya kalau orang punya bayi tabung itu kebanyakan nanti kembar 2, bisa kembar 3, bahkan nanti bisa kembarnya diatur. Benar kan ya? Jadi di sini fungsi Tuhan sudah tidak ada, teman-teman sebenarnya. Mohon maaf ya. Ya, karena kan diatur-atur sama manusia. Dia masukin cetak, 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 cetak. Nah, tadi kan dari 10. Ya, 10. Mama papanya ditanya, mau ditanam berapa? Oh, Pak Dokter, saya mau nanamnya cuma 5. Berarti 5 lagi disimpan kan? Masih disimpan di nitrogen cair. 5 ini dimasukkan ke rahim. 5 yang sudah dimasukkan ke dalam rahim ini, belum tentu 5-5-nya jadi. Ya, ternyata setelah ditanam, baru terjadi 2. Akhirnya dia dapat anak kembar 2. Ya, kebetulan satu laki, satunya lagi perempuan. Terus mama papanya, oh oke, okay, we are enough. Kita cukup. 2 anak cukup seperti slogan pemerintah. Ya,
2 anak cukup. Lah sisa 5 lagi mau dikemanakan? Sisa 5 ini mau dikemanakan? Punya batas Wah, waktu. Simpen di oh, laboratorium ada batas waktunya. Nanti ditanya, mau disimpan sampai kapan? Kalau simpennya sampai seterusnya ya tinggal di charge. Tapi laboratorium juga tidak mau seperti itu. Akhirnya yang 5 tersebut nanti akan dibuang. Pertanyaannya, oh, apabila ini dibuang, berarti kita melanggar sila pertama atau tidak? kalau udah jadi embrio, mungkin dia melanggar Nah, ya, dok. Karena udah melanggar ya. jadi tuh. Iya. Iya, itu itu yang Bapak Ibu yang seorang agama Buddha harus berpikir keras. Hmm. Ya, makin tinggi tingkatannya, maka karma yang terbentuk akan lebih uh, kuat ya, artinya ya efek negatifnya mungkin akan lebih kuat ya, seperti ini tadi. Kemudian apakah embrio beku yang tadi yang sisa 5 tadi ya sama laboratoriumnya oh ditanamkan di tempat sewa Hmm. rahim. Ini hanya Oh, berandai-andai. Ya, curiga. berandai-andai kita cerita. Ada yang mau nyewakan rahimnya, 5 ini Tuh. dimasukkan. Ya, surrogate mother tadi. Oke, Hmm. tumbuh ini anak. Tapi 5-5-nya itu dipakai nanti bukan untuk di ini kan, tapi organnya diambil untuk didonorkan. Oh, oke. Ini implikasi berikutnya loh ya. Makanya embrio beku hingga produksi suku cadang jaringan organ. Kita bilang tidak terjadi, nggak mungkin dokter, nggak mungkin. Taunya di sana-sana sudah terjadi. Sama saja kita bicara doli, domba doli, cloning. Ya, dulu nggak boleh. Tahu-tahu tiba-tiba tahun 97, 98 keluar. Sudah berhasil kita cloning doli. Ya, dombanya sudah berhasil kita cloning. Lalu sudah berhasil di cloning baru di publish. Berarti penelitian-penelitian sebelum-sebelum sudah ada ya. Kita tidak ini. Kemudian ada bayi tabung kembar yang lahir bedanya 18 bulan. Yang tadi ya, bayi tabungnya kembarnya 18 bulan. Kenapa? Dia kan sudah dihasilkan 10 ya. 10 tahun ini dimasukkan 5, tahunnya yang jadi cuma 1. Kemudian 1,5 tahun lagi kata mama papanya, aduh kasihan ini anak, kita udah agak tua misalkan ya, sebaiknya kita kasih teman 5 lagi ditanam lagi. Ya, sebenarnya mereka ini kembar kan? Iya, Iya, proses pembuahannya sama. Hanya yang bareng. satu, Iya. oh bareng. Yang satu keluar lebih dulu. Yang satunya 1,5 tahun baru keluar. Tahun tuh. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di hewan, sapi ternak itu dihasilkan lewat inseminasi buatan sekarang. Hmm. Ya, Hmm. kebanyakan. Artinya apa? Disemprot. Sel telurnya kayak tadi dipanen, seret dimasukin spermanya. Ya, kan repot kan kalau mau nunggu lama-lama. Ya, sehingga itulah inseminasi buatan secara massal. Nggak mungkin kan satu pejantan hari ini kita gilir. Ini sapi betina 1 ya dikawinin, sapi betina 2 ya besok kamu kawinin, sapi betina 3 ya besok dikawinin, kan repot ya, nungguin dia kawin juga repot, bener nggak Bu Reni? Masa ditoongin terus mereka mau kawin, nggak mau kawin dipaksa-paksa kawin, repot. Oleh karena itu ada inseminasi buatan tadi. Ya, kemudian orang berpikir lagi lebih canggih. Aduh, ini inseminasi buatan lebih repot lagi. Cukup satu sel telur sama satu sperma dipertemukan. Nanti terjadilah yang kita sebut cigot. Cigot itu nanti akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel. Baru setelah itu berkembang menjadi morula, blastula, glastula. Akhirnya nanti masuk ke siklus, dia berkembang menjadi trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ya, jadi dari sperma, sel ovum ketemu, dia membelah menjadi 2 sel, 4 sel, tapi dia masih utuh. Dia hanya membelah tuh 2, tapi masih nempel 4 gitu. Nah, orang tuh canggih. Waktu dia membelahnya 2, dipotong. Jadi yang tadinya tidak lepas, jadi akhirnya lepas begini. Tentu setelah lepas begini, ini nanti akan membelah lagi menjadi 2 ya.
cetak, potong lagi, sudah dapat 4 sel. 4 sel ini nanti membelah lagi, cetak, 8 sel. 8 sel ini dipotong lagi jadi 32. Setelah jadi 32, baru sel-sel tersebut dibiarkan berkembang menjadi janin. Jadi, kalau satu sel ini, sapi ini mempunyai belang pada hidungnya, maka ke 32 sapi yang nanti akan dihasilkan memiliki belang yang sama di hidung. Ya, hati-hati, bukan hidung belang. Belang di hidung. Ya, oke? Sampai sini paham ya? Kalau teknologi tersebut diterapkan pada manusia, Ibu Reni, kebayang tidak? Jadi jadi ini ya, tapi selnya tidak berkurang ya, kromosom atau apanya ya, dokter. Enggak, tidak. Kan dia sudah Oh, sudah bertemu, sel kelamin jantan, sel kelamin betina paham. sudah ketemu. Jadi sudah membentuk satu Oke. kesatuan. Ini jerat belah. Jadi di sini ada 46 kromosom, yang sini ada 46 kromosom sudah. Oh, baru Gitu. dipotong. Baru dipotong. Iya. Tidak Kebayang ya? tidak pengaruh ke telomer Enggak. juga ya. Kebayang sih. Tidak. Oke, oke. Tidak. Nah, Oke. yang kebayangnya begini, Ibu Reni punya anak enggak? Punten. Atau keponakan? Punya satu. Punya satu. Punya. Anak Punya cewek, anak ya. kan? Dulu kan sering ya sama Bu Reni, waktu 1 bulan cetek di foto, 2 bulan Hmm. difotoin. Lucu ya untuk perkembangannya gitu loh ya. Sekarang kalau punya teknologi seperti itu, tahun pertama kita masukkan ke rahim, set, lahir. Tahun kedua, Hmm. kan kita punya cadangan 32. Tahun kedua kita masukin lagi. Yang ini sudah 2 tahun, yang ini baru 1 tahun. Ya, tahun ketiga kita masukin lagi. Yang ini 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jadi nanti sampai usia 32 tahun, yang pertama udah 32 tahun, dia bisa lihat, oh, waktu dulu saya umur 1 tahun teh seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi foto timelinenya tuh nggak perlu. Ya, setuju ya? Kebayang ya. Nanti kita Ya, ya. jadi bingung. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya lagi, ada nenek yang mengandung 3 janin cucunya. Ya, anaknya, anak perempuannya, misalnya karena sesuatu dan lain hal, sakit tidak bisa melahirkan. Boleh nggak, mah, kalau spermanya dari suami saya, ovumnya dari saya, setelah dibuahi, titip ke neneknya. Kebetulan neneknya masih bagus, dicek kesehatannya masih bagus. Nah, pertanyaan saya, ini nenek mengandung cucu, nanti kalau cucunya lahir, manggil dianya mama atau amah? Bingung. Oh, oke. Dan ini terjadi ya, Dok. Oh, terjadi. Ini terjadi loh. Oh, oke. Ini Oke, oke. terjadi. Ya. Atau ada ibu pengganti mengandung 2 janin dari 2 pasangan berbeda. 2 janin dari 2 pasangan berbeda. Lebih seru lagi ini. Nanti anaknya yang mana, maknya yang mana, bapaknya yang mana. Ya. Atau ada bayi sudah 2 tahun meninggal dunia mamanya, kemudian diperoleh dari janin yang sudah mati. Jadi dia kebetulan masih ada simpan ya. Oh, ovumnya ada. Oke, kebetulan sesaat setelah dia dipanen ovumnya terjadi sesuatu hal, entah karena sakit, entah karena apa, meninggal. Sayang kan masih ada ovumnya, dibuahi. Setelah dibuahi, dititipin sama surrogate mother tadi. Pertanyaannya, ini anaknya siapa? Anaknya surrogate, anaknya ini, tapi maknya sudah nggak ada, gimana? Kalau di catatan sipil, nggak ada bapak, nggak apa-apa. Anak itu akan Ya, dibikinkan akte, anak dari misalnya Ibu Reni Ong. Benar nggak ya? Maaf ya Bu ya, ya, sebagai ya. contoh ini ya. Betul. Betul kan? Betul, Kalau betul tidak dari punya ibu. pasangan. Kalau ada punya pasangan ya laki perempuan dituliskan namanya ya, anak dari Iya. misalnya seperti saya, istri saya Elis dan Cia Kikyong. Tapi kalau misalnya Cia Kikyongnya nggak ada, berarti anak dari siapa? Nggak Dari mungkin. ibu. Anak itu ada itu kemudian ditulisin nama bapaknya, anak dari Cia Kikyong. Nggak pernah ada. Pasti ditulis nama ibu. Mm-mm. Karena yang bisa melahirkan cuma ibu. Setuju nggak Bu Reni Ong? Nah ini Ya, maknya setuju. sudah mati, ibunya sudah mati, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Apa? Anaknya anak siapa? Itu loh, secara legalitas apa yang terjadi. Itu Mm-mm, beberapa mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita telisik, kita kita
jawab bersama-sama nantinya. Sehingga hubungan orang tua secara alami ini menjadi kacau balau ya. Sehingga sebagai satu kesimpulan Bu Reni ya, supaya kita nanti lebih banyak diskusi, ada yang harus kita pikirkan di dalam kita menjawab ini semua. Ini yang kita sebut sebagai etik. Yang pertama, apakah secara saintifik terpenuhi? Yang kedua, secara legal atau hukum itu memungkinkan atau tidak? Secara etis, kalau kita bicara etis, kita tidak memandang agama. Tapi yang terakhir adalah yang keempat, mengenai agama itu sendiri. Apakah di dalam agama Buddha itu tidak melanggar sila atau tidak. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sains dan Buddhism itu berjalan berkesesuaian, sejalan, sepadan, tapi tidak sama. Seperti contoh pada Culapantaka tadi ya, teman-temannya. Kemudian tidak pernah ada konflik antara agama Buddha dan sains. Demikian Bu Reni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua atas perhatian yang telah diberikan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menyaksikan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan Pintu Belajar merupakan program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Dan ini adalah sebuah video tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.
Thank you, Dokter Kikyong. Dokter, pemaparan yang sangat menarik sekali ya dan membuka banyak wawasan. Saya juga baru tahu banyak hal ya. Pertama dari yang Albert Einstein tadi, pernyataannya itu sering kita dengar dalam banyak ceramah, tapi ternyata tidak ada referensinya, tidak ada source-nya di buku manapun. Kemudian dengan sains, kita kebanyakan sebagai umat itu hanya tahu antara Buddhism dan sains itu tidak bertentangan, kita tahu itu. Tapi baru sekarang jelas, oh ternyata berkesesuaian, sejajar, sepadan, tapi tidak sama. Ya, karena kan memang kalau mengenai hal spiritualitas ya saya tidak tertarik untuk hal itu. Nah, Dokter, mengenai masalah etis tadi itu juga sangat menarik ya. Tentunya akan masih menjadi diskusi yang cukup panjang ya di generasi mendatang juga, apalagi di Gen Z generasi anak saya gitu. Kalau saya kan masuk ke generasi Gen Y, milenial, ini mesti udah menjadi topik utama nih di Gen Z. Dan dok, sebenarnya banyak, ini saya hanya lihat dari anak saya dan teman-temannya ya, mereka sekolah di sekolah itu mulai bicara tentang sains dan beberapa dari mereka itu mulai mendevelop kayak ateis karena merasa dengan perkembangan sains ini yang tadi dokter ternyata sel yang dalam ini bisa dipotong, kemudian jumlah kromosomnya juga masih sama. Nah, sebenarnya apa bedanya kalau mereka lebih memilih percaya sains itu bagaimana, Dok? Karena dianggap religion itu kuno ya. Betul. Ya, kalau sains saja tanpa agama itu katanya buta ya. Itu. Hmm. Jadi kita tidak bisa melihat kebenaran hakiki sebenarnya. Mana yang Hmm. diperlukan, mana yang tidak diperlukan. Contoh yang paling gampang itu yang tadi kita kita ambil contoh yang paling gampang ya Bu ya tentang Hmm. eh, cloning. Ya, Hmm. cloning itu kan misalnya dari cerita Dolly itu, Dolly itu diambil dari sel dari puting susunya. Ya, Hmm. sel dari puting susunya diambil, kemudian sel telur yang ada itu dikeluarkan dari Hmm. eh, penyumbangnya ya, ovum dari kambing tersebut dikeluarkan. Sehingga dia kan sudah nol kromosomnya. Benar nggak, Bu? Hmm. Karena Ya. dia sudah nol kromosomnya, material genetik dari sel susu tersebut diambil. Karena dia sel tubuh, maka dia sudah kromosomnya itu sudah lengkap. Ya. Kemudian setelah diambil 42 pasang tersebut diambil, ya, set, kemudian dimasukkan ke dalam ovum tadi. Otomatis tadi Hmm. kan kalau kalau yang normalnya sel telur sama sel ovum setengah-setengah ya, setengah dari papanya, setengah dari mamanya, nanti ketemu baru lengkap, benar nggak ya? Nah ini kan Ya. tidak ada spermanya, karena tidak ada spermanya, ovumnya ada, ovumnya diambil material genetiknya, tapi material genetik itu dimasukkan lagi lewat sel ambing tadi, sel payudara Hmm. tadi, sel puting susu tadi, Hmm. Hmm. sudah klop. Tapi pertanyaan berikutnya, kan kalau proses pertumbuhan sel kelamin jantan, sel kelamin betina itu akan terjadi proses peleburan, ya, itu Hmm. gimana bisa terjadi? Ini kan nggak ada spermanya. Nah, itulah Ya. pengetahuan, ilmu pengetahuan itu berkembang. Pada saat sel sperma bertemu dengan sel telur itu, nanti ada beberapa proses yang terjadi. Salah satunya itu blokade cepat namanya. Begitu si kepala sperma sudah menyentuh ovum kita, dia sudah suntikkan material genetik yang dari si sperma, cetek, otomatis sudah blokade. Karena bahaya kalau tidak diblokade, si dinding ovum tadi, sperma yang lain kan juga ngantri di belakang. Ya, Oh, iya, 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 ya dong. betul. Kan satu sel telur tidak tidak disentuh sama satu sperma. Bisa saja satu sel telur itu dibombardir dengan begitu banyak sperma. Setuju kan ya? Iya, Nanti iya, kalau iya, ada dua betul. sperma yang masuk, dia bukan 2N lagi, nanti jadi 3N. Artinya apa? Setengah dari mama, setengah dari papa, setengah lagi entah dari siapa, gitu loh. Benar nggak? Tuh sistem
kemanusiaan itu di dalam itu sudah cepat sekali. Begitu yang pertama kali kena, cetak, itu hitungannya Bu 1/10.000 detik. Hmm, Oh, ya, nggak bisa bayang ya. Mas Puri. Sangat cepat Cetak ya. gitu, Ini aja udah. sangat cepat. Kita ngomongnya 1 detik misalnya ya, itu Hmm, belum selesai ngomong juga sudah cetak, udah keras. Si sel ovumnya itu udah jadi keras dindingnya, sehingga tidak bisa ditembusin lagi oleh sperma yang lain. Makanya hmm, jarang ada kejadian eh, jadi 2N plus adanya 2N+1 misalnya. Tidak pernah jadi 3N, tidak pernah jadi 4N, tidak pernah. Ya, hmm, tidak pernah itu. Bisa bayangkan kalau pada si Dolly, kita kembalikan lagi ke Dolly, pengetahuan tersebut akhirnya dipakai untuk membuahi ovum yang sudah ada si material genetik 2N-nya itu, Bu. Kan kalau enggak dia nggak bisa Oh, melanjutkan perjalanannya. Makanya hmm, diciptakanlah voltase. Cetak, disetrum. Ovumnya itu disetrum. Setelah disetrum, si ovumnya itu berpikir, oh, saya ini sudah dibuahi. Lah kenapa? Karena orang sudah belajar. Voltasenya harus segini pada membran sel itu akan menyebabkan si hmm, ovum tersebut berpikir bahwa dia sudah dibuahi. Sehingga hmm, nanti anak yang dilahirkan adalah anak yang sama persis dengan yang memberikan sumbangan 2N tadi, yaitu yang dari kambing puting payudara tadi. Ya, hmm, dari hmm. situ misalnya yang tadi saya ngomong lagi, kalau mamanya punya bintiknya tuh di kepala, nanti individu yang dihasilkan pun akan sama persis. Sama Oh, persis. Nah, itu Bu, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Ibu tadi, maka fungsi keluarga dengan adanya teknologi ini akan menjadi kabur. Fungsi hmm, keluarga. Fungsi hubungan suami istri itu menjadi kabur. iya, Fungsi seks, fungsi seksual itu menjadi lebih dominan. Kenapa? Karena perempuan akan berpikir, aduh saya kalau mau punya anak aja saya nggak butuh kamu kok. iya, Teknologi sudah maju. Benar nggak Bu iya, Reni ya? iya, Perempuan lebih iya, iya. lebih oke. Kenapa? Saya punya rahim, saya Hmm, punya ovum, sel telur, ya, iya, saya punya sel telur. Kalau iya, cuma iya. untuk bikin manusia lagi, saya tinggal ambil sel saya. Nanti jadi individunya mirip seperti saya, sehingga saya nggak perlu potret lagi. Sama-sama jadi Hmm. perempuan, dari umur 0 tahun saya tahu bentuknya seperti di mana gitu. Sehingga laki-laki itu tidak punya lagi fungsi reproduksi. Setuju nggak, Bu? Oh, iya, iya. Ah, ah. Fungsi seksual mungkin akan tetap terjadi, tapi fungsi reproduksi kalau ini terjadi tidak ada lagi. Itu loh Bu, Hmm. repot. Kalau zaman sekarang hanya ateis ya tadi ya, boleh, Ya, ya. tapi apakah ini penting untuk dilakukan? Ya, itu marilah kita nanti berpikir keras bersama-sama sebagai umat Buddha ini, apakah bisa atau tidak. Itu. Nah, hal-hal tersebut tentu saja akan menjadikan kita lebih bijak lagi. Ya, Hmm. Hmm. sangat-sangat bijak nantinya untuk berpikir lebih keras lagi untuk menyikap ini semua. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman kita yang dari agama lain, mungkin ini akan bisa kita jawab dengan sangat tegas, ya, dan sangat Hmm. mantap nantinya, gitu. Demikian Bu Reni. Ya, 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 ya. Thank you, dokter, atas penjelasannya. Jadi memang banyak, dan kalau misalnya hanya mengacu sains, belum tentu berdasarkan pandangan benar juga, ya kan? Karena nggak hanya mengacu pada target yang ingin dicapai, tapi belum tentu itu sesuai dengan eh, kode etik atau norma sosial yang ada juga ya, dokter. Nah, dok, kalau teori evolusi yang tadi dokter juga bahas di slide, teori evolusi ini kan sangat terkenal dan kita udah belajar udah lama sekali ya. Dan sebenarnya kalau di agama Buddha fine-fine aja, kita nggak pernah mendengar adanya pertentangan ataupun menolak. Tapi di luar sana, di ajaran yang lain, itu secara clear ada eh, seperti pemukanya itu menyatakan bahwa itu mereka menolak gitu, tidak sesuai. Dan kalau yang saya paham, ada sekolah-sekolah tertentu yang dibangun berdasarkan sains sesuai dengan mereka.
Jadi sainsnya itu Dipilah-pilah, ya sesuai. Ya, ya, dipilih-pilih, betul. ya, yang cocok, Dipilih-pilih yang yang cocok mendukung, ya. mendukung ajaran yang sudah ada, mereka ajarkan. Tapi kalau yang tidak mendukung, tidak. Salah satunya yang tidak diterima itu kan yang Darwin ya, evolusi Darwin itu gitu. Mm-mm. Jadi kebetulan ini kisah nyata ya, terjadi di sekolah saya. Jadi pada saat kebaktian, terus eh, pemukanya bilang itu tidak sesuai dengan ajaran mereka. Akhirnya anak saya pulang, bilang, Mama kayaknya saya nggak bisa ikut itu deh. Soalnya mereka menolak sains, dia bilang gitu. Saya bilang, oh kenapa? Saya baru tahu juga 3-4 bulan terakhir, Dok. Saya pikir eh, kalau bagi ya karena kan sekolah biasa kita pilih yang terdekat dari rumah, yang penting anak mengenal cinta kasih gitu ya, Eh, bisa care gitu. Terutama anak saya satu, saya agak khawatir kalau dia jadi selfish gitu kan. Tapi Ya, malah ternyata dia sama teman-temannya dan teman-temannya itu yang dari keluarga yang ajarannya sesuai malah sekarang lebih cenderung ke ateis tadi itu, Dok, karena ada menolak evolusi. Sedangkan kalau anak ini kan ya sebenarnya tidak bisa dibandingkan gitu sih, Dok. Jadi kalau saya lihat ada kecenderungan mereka lebih menempatkan bobot yang besar pada sains, mereka lebih terima. Kalau religion sometimes tuh nonsense gitu. Oh, itu sih yang saya lihat dan itu ya, berbahaya sih. ya. Jadi dapat saya simpulkan begini, teori evolusi mereka menolak karena tidak sesuai dengan apa yang telah mereka yakini kebenarannya. Tentu saja seperti itu kan ya Nah, Bu ya. betul. Nah, Iya, iya, iya. sekarang kita kembali lagi ke teori evolusi itu sendiri. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, tadi saya sudah kemukakan bahwa Darwin itu tidak pernah ngomong bahwa manusia itu berasal dari kera. Tentu saja Hmm. manusia itu memiliki evolusi yang sangat dekat, yang paling dekat itu dengan primatanya itu. Ibu tahu nggak kita sama mencit sama tikus itu bedanya berapa persen? Bedanya hanya 0,1%. Secara Oh, genetik, manusia sama tikus itu bedanya 0,1%. Perbedaan 0,1% itu menjadikan satu orang menjadi kikiong, yang satu lagi menjadi tikus. oh, betul, Yo, betul. ya, oke. Sehingga kalau kita bicara tentang teori evolusi, tentu saja teori tersebut sampai saat ini bagi orang biologi, yang kebetulan saya yang belajar di ilmu hayati, masih mempercayai bahwa teori itu harus menjadi suatu pegangan. Kenapa? Hmm. Karena bukti-bukti memang menunjukkan bahwa adanya evolusi tersebut, teori tersebut memang terjadi. Lantas, apakah ini kalau dikaitkan dengan agama tertentu atau kepercayaan tertentu bisa diterima atau tidak? Tentu saja itu suatu pemahaman yang berbeda. Lagi, Hmm. ya, sehingga kita harus memisahkan diri kita. Ya, contoh yang paling gampang, saya sebagai seorang dokter, ya, di dalam agama Buddha bahwa sesaat setelah terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka di saat itulah kehidupan itu akan berawal, terjadi. Sepakat ya kita di sini ya, di dalam agama Buddha Ya. ya. Oke. Sehingga tindakan apapun yang menyebabkan gugurnya hal tersebut, maka dapat baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka dapat dikaitkan dengan tindakan aborsi. Iya, Ya, pembunuhan. tindakan aborsi itu sendiri, kalau di dalam agama kita, berarti itu sudah melanggar sila yang Gila, pertama. pertama. Ya, sehingga saya akan meyakini bahwa kalau suatu saat ada orang yang datang, dokter, saya ini korban perkosaan. Hmm. Ya, ini bukan keinginan saya untuk hamil. Saya diperkosa, begini, begini, begini. Saya minta tolong dokter agar anak tersebut dapat digugurkan. Sesuai dengan slide saya yang sebelumnya, maaf ya Bu ya, ini secara legal, secara aturan, negara menjamin bahwa itu bisa dilakukan aborsi. Ya, secara saintifik memungkinkan. Kenapa?
Takut dong nanti ibunya korban perkosaan, nanti mempengaruhi dampak psikologisnya dan lain sebagainya. Ya Bu ya, secara etis, etis nggak? Etis mungkin ini. Tetapi menurut agama saya ini tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Kalau dilakukan berarti saya melanggar sila pertama. Nah, Sehingga jawaban saya adalah, mohon maaf, saya tidak bisa membantu untuk hal tersebut. Tetapi bisa saja dia ke teman-teman kita yang beragama lain yang kebetulan meyakini bahwa kehidupan itu dimulai tidak saat terjadinya pertemuan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Ada yang menyatakan setelah 40 hari ruh itu baru ditiupkan sehingga baru sah. Sehingga bisa saja sebelum waktu itu mereka tidak menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap seperti kita sila pertama atau ini dianggap sebagai pembunuhan. Mereka tidak menganggap itu. Sah-sah saja dengan keyakinan yang telah mereka pahami. Tetapi sah juga, benar juga menurut agama dan keyakinan yang saya ketahui gitu loh Bu. Oleh karena itulah teori relativitas itu berlaku di sini. Nggak apa-apa. Kalau ada agama yang tidak mendukung dan memilah-milah perkembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan ajaran agama mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kita agama Buddha itu selalu menempatkan segala sesuatu yang ada di depan mata kita, yang tumbuh berkembang di sekeliling kita ini menjadi suatu yang memang seperti itu apa adanya. Dan itu harus kita ketahui. Benar nggak? Masalah nanti kita punya sikap itu, maka kita harus dasarkan dengan agama Buddha. Boleh, nanti ada satu teori yang istilahnya itu terjadi, mungkin boleh, orang dicincang-cincang mungkin. Ya boleh-boleh saja. Tapi menurut agama kita nggak mungkin kan itu kita ikuti. Setuju nggak Bu? Kita boleh tahu itu ada, ini terjadi. Seperti kita berbicara mengenai banyak hal ya. Ada hal yang bisa terjadi, yang memungkinkan itu terjadi, tapi belum tentu sesuai dengan agama kita. Tapi kita nggak bisa nutupin itu. Misalnya, Ibu Reni pakai kacamata. Ya seperti inilah, pakai kacamata, rambutnya tergerai panjang. Masalah orang mau nerima Ibu Reni pakai kacamata, nggak pakai kacamata, kalau dalam agama kita ya seperti itu. Benar nggak? Kita akan gambarkan persis seperti itu. Tapi kita tidak memilah-milah. Memilah-milah itu artinya begini, nggak boleh kalau pakai kacamata itu nggak bagus. Sehingga Ibu Reni itu nanti akan digambarkan tanpa kacamata. Padahal kesehariannya pakai kacamata. Gitu. Mudah-mudahan menangkap ya apa maksud saya. Iya, iya. Nah, Bob, kalau mengenai teori evolusi sendiri dari para pemuka atau tinggi agama Buddha, pernah nggak menyatakan bahwa evolusi ini sesuai atau menerima atau apa gitu? Pernah ada referensinya nggak ya? So far sih ya, Tidak saya ada. tidak bertentangan. Tidak ada. Referensi yang menyatakan itu tidak ada. Tetapi pemahaman kita mengenai, kan di dalam sutta juga dijelaskan bahwa segala sesuatu itu yang terjadi ya demikianlah yang dapat kita pahami bersama. Ya sebagai satu fenomena ya, bukan kebenaran. Itu fenomena. Itu fenomena itu yang terjadi. Ya. Dan kalau ditanya agama Buddha menentang nggak? Kita pernah baca sutta, kita pernah lihat sutta bahwa manusia itu dulu makhluk hidup itu bisa tiba-tiba keluar kan ada kan? Ya, ya, yang ada yang makhluk cahaya atau apa? Tanpa dilahirkan, benar nggak? Kita Ya, kan langsung muncul. dilahirkan, Ya. langsung muncul, cetek, langsung muncul. Nah, Ada. apakah itu bisa diterima oleh agama lain? Kan belum tentu. Ya, kita percaya itu ada cetek, langsung jentikan tangan dia cetek keluar karena adanya hukum-hukum tersebut ya. Nah, itu loh. Mungkin itu saja mungkin terjadi. Kenapa tidak? Teori evolusi ya, bahwa manusia itu berevolusi yang seperti tadi saya bilang loh, ada intoleransi laktosa. Kan kalau di luar negeri jarang ada yang intoleransi laktosa. Kenapa di Indonesia ada intoleransi laktosa? Benar kan ya? Ya karena kurang lama kita minum susunya. Generasi minum susunya baru-baru ini. Coba generasi minum susunya itu 10, 20, 100 tahun yang lalu atau 10-20 generasi di atas kita, mungkin kita minum susu terus kayaknya.
tidak minum Iya, iya. pagi-pagi, karena orang Palembang saya pagi-pagi bangun pagi makan empek-empek udah minum cuko. Ya, bukan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Reni. Iya, ya. Ini satu pertanyaan lagi. Tadi di slide dokter menyampaikan mengenai teori penciptaan dunia. Ya, kan ada yang mengatakan 6 hari. Kalau di Buddhism saya pernah baca itu juga lebih panjang ya. Dan kalau yang di sains kan yang lebih dikenal Big Bang Theory ya, dok ya. Ya, untuk terjadinya bumi ini. Nah, kalau itu apakah pernah dibahas secara jelas gitu bahwa Big Bang Theory itu kita bisa sesuai atau enggak ya? Karena kan Oh, yang Big Bang Theory, ya. Harusnya yang menjawab itu Profesor Fisika. Nanti next time saya mengenalkan eh, Ibu Leni atau Ibu Reni itu kepada Profesor Toto Winata. Ya, kita punya Oke. Profesor eh, Teori Kuantum Fisika, ya, Oh, oke. dari ITB. Oke, Ya, oke. beliau fisika, eh, kalau saya biologinya, gitu ya. Nanti beliau akan menjawab lebih tepat. Tetapi mengenai teori penciptaan di dalam agama Buddha kan dijelaskan ya, awal muasalnya pertama kali dari apa, kemudian bisa muncul makhluk itu pertama kali makan apa dulu, benar nggak? Kemudian dari Iya, iya. saripati tanah itu kemudian dia nanti berbentuk wujud, akhirnya tidak bisa lagi menjadi ini, akhirnya menetap di dunia, benar kan? Seperti itu kan? Hmm. Ya, dan Hmm, kemudian hmm. teori tahun pun dijelaskan ya di dalam suta ya, kalau orang dulu-dulu tinggi, benar nggak? Kemudian umurnya Iya, panjang, tetapi iya. lama-kelamaan karena silanya makin lama makin merosot, Berkurang. maka kehidupan pun makin lama makin berkurang, 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 berkurang. Akhirnya pada satu titik nanti akan eh, sangat berkurang sekali. Pendek. Ya, Iya, iya, iya. iya. Itu sebenarnya secara tidak langsung akan menjawab teori evolusi itu sendiri. Tapi versi Oh. agama Buddha, tidak versi Darwin. Gitu loh. Itu loh Bu Hmm. yang ingin saya sampaikan. Yang tadi saya bilang, punya keselarasan, ke eh, keberaturannya sama, Sejajar. kausalitasnya sama, sejajar iya, tapi tidak sama. Tidak Itu sama. intinya. Oh, oke, oke. Ya dok, sangat ini ya, sangat jelas sekali. So far saya belum pernah sih mendapatkan penjelasan yang demikian detail dan mana dokter yang menjelaskan demikian Sama-sama. baik. Eh, Sis Len ini apakah ada yang mau ditanyakan ke dokter Kijong, Sis Len? Ya, thank you Sisren. Ya, thank you Dokter Kikyong yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya, menambah wawasan kita semua di siang menjelang sore hari ini. Thank you Anumodana, Dokter Kakak. Ya, Eh, Dokter saat ini ya eh, ilmu kedokteran kan sudah lumayan maju ya. Ya, Dan maksudnya dengan adanya teknologi kedokteran yang semakin maju itu, ibaratnya apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya, walaupun tidak ya, semua ya. Nah, kan untuk uh, praktek surogasi ya, yang tadi mungkin dokter Kakak udah bahas sedikit ya. Nah, itu kalau di dari segi pandangan Buddhis nih, dokter kan juga ini ya ada mendalami eh, Buddhis ya di Universitas Samaratungga ya dok ya. ya, Ya. ya. Nah itu kalau dari segi penjelasan Buddhis itu apakah eh, diperbolehkan ya dokter ya? Misalnya eh, dengan menitipkan anak di rahimnya orang lain gitu loh. Cuman mungkin pakai sel telur eh, Sendiri. sendiri, cuman sel telurnya dan spermanya dititipkan ke rahim eh, wanita lain gitu. Ya, Tapi secara ini kan anaknya kan secara biologis ya anak dari yang menitipkan ya, tapi secara wadah kan ada second mother ya. Nah, itu ya, secara pandangan Buddhis itu bagaimana itu, dokter? Apakah ya.
praktek seperti itu dengan adanya kemajuan teknologi di bidang kedokteran itu masih sesuai dengan paham-paham Buddhisme? Thank you, Dokter Kakak. Ya. Terima kasih. Nih, menjawab pertanyaan Ibu Leni, ada satu hal yang ingin dijelaskan mengenai Gandapa. Mungkin pernah dengar ya istilah Gandapa. Gandapa itu eh, cikal bakal kita secara kasarnya ya, yang nanti bakal lahir. Cikal bakal yang bakal lahir itu dijelaskan di dalam sutta bahwa dia harus memiliki kesesuaian. Yang tadi saya bilang tadi. Kalau ada yang bisa dilahirkan tanpa ada bapak ibu cetak, jadi itu sesuai dengan hukum. Tetapi kalau yang memiliki kandungan womb, namanya ya, dia punya womb atau kandungan, maka dia harus memiliki kesesuaian dengan yang ada di situ. Kalau tidak, maka dia tidak akan berkembang dengan baik. Dia harus punya kesesuaian dan punya ketertarikan. Sehingga kalau ditanya sama saya, apakah ini sesuai? Kalau dia nggak sesuai, nggak akan mungkin tumbuh. Meskipun itu surrogate mother. Berarti tidak punya kecocokan di situ. Tapi kalau hal ini bisa terjadi, bisa dilahirkan, bisa muncul di dunia itu, maka gandapa tersebut memiliki kecocokan dengan womb-nya tadi, si surrogate mother. Di situ, Bu. Ya, sehingga kalau kita telisik lebih detail lagi, bukan pertanyaannya boleh atau tidak, tapi ini mungkin atau tidak. Maka jawabannya adalah memungkinkan. Kenapa? Karena harus ada kesesuaian tadi. Nah, kemungkinan tersebut bisa terjadi secara apa istilahnya kebetulan, tapi ini bukan suatu kebetulan, tapi sengaja diciptakan. Paham ya di sini ya? Kalau saya punya sperma, istri saya punya ovum, lewat sanggama, kemudian kita koitus, kemudian terjadi anak, ya itu mungkin tanpa kita sadari terjadi anak, melahirkan anak, benar nggak? Ya ini kan spontaneous ya. Tetapi ini dikondisikan, setelah dikondisikan dimasukkan. Nah, dan ini anaknya jadi berarti memiliki kesesuaian. Bisa atau tidak? Iya, mungkin. Jadi pertanyaannya adalah memungkinkan atau tidak? Iya. Tetapi hal tersebut harus menjadi dasar pemikiran kita juga di dalam agama Buddha. Ya, demikian Bu Leni yang bisa saya bantu jawab. Mungkin Bu Leni sendiri atau Bu Reni punya pendapat yang lain, monggo. Oke, ya, thank you Dokter Kakak. Berarti memungkinkan ya, Dokter ya. Tapi secara sila melanggar atau tidak itu Kalau kita lihat sila itu kan cuma ada 5 ya, benar nggak ya? Kalau kita mau sederhanakan, apakah kelima sila tersebut dilanggar dengan surrogate mother? Yang pertama tidak terjadi pembunuhan kan? Iya, Apakah terjadi tindakan asusila di sini? tidak ya, karena Tidak ini ada. secara sains. Ya. Karena kan Apakah dia terjadi? minta izin. Iya. Iya. Kemudian karena sudah minta izin, nggak mungkin terjadi pencurian kan? Ya, dia memberikan Otomatis. izin, ya. Yang satu sudah minta izin, yang satu sudah memberikan izin. Tidak ada sila yang dilanggar. Kan patokan kita adalah sila. Sepanjang sila itu tidak dilanggar, maka itu memungkinkan. Bisa terjadi. Dan juga tidak ada hubungan seksual itu juga tidak ada ya. Karena hanya tidak ada. Saja, ya. Suntikan. Cuma yang tadi Bu Leni yang saya bilang, secara legal, secara etikal, ya, itu yang harus dibahas secara detail. Setuju nggak? Ya, ini anaknya siapa? Secara legalnya nanti ditulisnya tuh anaknya siapa? Apalagi kalau ibunya sudah meninggal nanti. Ini anak siapa? Yang nyumbang sudah meninggal. Yang masih surrogate mother-nya, apakah itu mamanya? Betul, kalau di luar negeri itu dianggap ibunya karena dia yang mengandung selama 9 bulan 10 hari. Itu dianggap sampai anak itu lahir dan yang melahirkan itu menandatangan memberikan itu kepada kedua orang tuanya. Meskipun saya yang punya ovum, kita yang punya sperma,
Tapi kita tidak bisa kalau kita sudah titipkan, sampai yang dititipkan itu mengembalikannya secara ikhlas kepada kita lewat surat tertentu, baru itu dikatakan sah. Itu loh kalau di luar. Kalau di Indonesia belum ya sepertinya. Saya nggak tahu juga. Tahu saya dulu sih surrogate mother belum boleh di Indonesia, kalau menurut dokter kandungan. Di Indonesia sampai saat ini belum bisa. Jadi Belum masih bisa ya. bisanya bayi tabung. Bayi tabung bisa. Cuma yang dokter tadi jelaskan bahwa kan yang diambil banyak tuh sel telurnya dibuahi banyak. Hmm. Kemudian yang dibekukan. Nah itu memang ada case dia dapat 6. Terus ditanam 3, 6. anaknya jadi dari yang nggak punya anak punya 3 nih, cuma 3. Ya, Terus kalau ditanam 3 lagi dokternya pusing. Anak 6 dari ya, nggak punya, 0 jadi 6. Itu kan ya 6. di masa sekarang beban Iya, kan dok. Dan itu betul sih dok. Itu saya pernah tanya ke dokter obgyn saya, itu udah jadi. Itu berarti masuk panatipata kalau dia nggak tanam. Panatipata. Itu Nah, kata kalau ditanya dokternya yang beda. itu berarti terjadi pelanggaran sila. Ya, kalau sudah Ya, terjadi pelanggaran sila, mungkin gini loh ya, kita cuma bisa ngomong pelanggaran sila, monggo, ini asam, ini manis, mau merasakan asam, merasakan manis ya monggo silakan ya. Berarti karma kita tanggung masing-masing. Benar nggak? Kan kita lahir dari karma kita sendiri, kita membawa karma kita. Benar nggak? Berhubungan dengan karma kita. Setuju nggak teman-teman? Ya. Ya. ya betul. Oh, oh. Dok, saya jadi ingat satu hal nih, dulu pernah diskusi di Enggak, sama teman-teman Buddhis. Kan kalau KB itu juga ada yang dia spiral ya kalau nggak salah. Itu sudah spiral, terjadi ya. pembuahan, nanti dia luruh itu juga termasuk pembunuhan gitu ya dok. Kalau dulu spiral itu tanpa adanya hormonal. Jadi betul-betul cuma alat aja. Alatnya tersebut nanti menghalangi si sperma itu masuk ke dalam eh, uterus ya. Karena kan di sini ada leher rahim. Di dalam leher rahim itu nanti dimasukin spiral yang bentuknya tuh kayak es begini ya. Dari yang kecil sampai lebar nanti. Itu menghalangi supaya spermanya itu mentok, enggak masuk sampai ke atas, tapi nanti turun lagi ke bawah. Itu logikanya. Kita menginginkan itu tidak terjadi pembuahan. Tapi apakah pembuahan itu bisa dijamin tidak terjadi? Tidak juga. Kita tidak tahu probabilitasnya berapa. Benar nggak? Tetapi saat ini ada yang menggunakan spiralnya itu sudah menggunakan alat kontrasepsi dikasih hormonal. Ya, sehingga itu nanti akan lebih mencegah. Nah, mencegahnya itu tidak terjadi pertemuan kalaupun sudah terjadi si ininya tidak kan gini, dinding rahim itu akan melulu kalau tidak terjadi proses pembuahan. Pembuahan itu terjadinya di tuba falopii. Setelah terjadi pembuahan, baru si sel telurnya itu nanti dibawa turun, nemplok di dinding rahim. Jadi sepanjang itu tidak nemplok di dinding rahim, si ovumnya itu akan tetap di tuba falopii. Ya Bu ya. Jadi dari uterus, dari si leher rahim bisa sampai masuk ke tuba falopi itu jaraknya jauh sekali. Paham ya sampai sini? Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, baru dia ditaruh di dinding rahim. Sekarang ada spiral mencegah ininya masuk. Kalaupun dia masuk, nanti sampai ke atas terjadi proses pembuahan, nanti dia akan turun lagi. Ini loh ya, sperma itu bukan sperma, si uterus itu, tapi harus diingat, uterus itu kalau tidak sedang hamil, itu kecil sekali, apalagi kalau uterus apa yang belum pernah hamil, itu hanya seperti kacang kenari ukurannya, gitu loh. Ya, kalau ditanya, melanggar nggak? Ya, kalau sudah terjadi pembuahan, ya otomatis melanggar, toh. Benar nggak, teman-teman? Melanggar. Melanggar itu. Tapi kalau belum belum terjadi pembuahannya berarti tidak melanggar. Nah, sekarang kita bisa membuktikan itu terjadi pembuahan tidak pembuahannya. Ya, berarti kita sudah ambil resiko ya. Kalau kita pasang, benar kan begitu kan? Kita sudah tahu kita pasang, berarti masih ada kemungkinan hamil.
terjadi pembuahan, dan kalau sudah terjadi pembuahan berarti kita melanggar sila yang pertama, ya monggo saja. Itu toh, Oh, iya, oke dok. Oke. semuanya kan pilihan. Sama gini, eh, makanya kita di dalam agama Buddha itu luar biasa sekali ya. Ucapan, perbuatan, pikirannya. Pernah dengar nggak kalau pikiran itu dalam menciptakan karma itu, satu centikan jari ini itu terjadi berapa puluh ribu karma. Kan kita kalau lagi berpikir, cetana kita itu akan menjadi cita. Cita itu nanti akan menjadi tujuh. Tujuh bakal karma ini, karma yang pertama sama karma yang ke tujuh itu, karma yang pertama itu akan di saat ini, karma yang ketujuh itu akan berbuah di saat kita yang lima lagi itu akan berbuah, berbuah, berbuah lagi di kehidupan kita, kehidupan kita yang akan datang. Sehingga makanya dalam satu kali kita jentikan jari ini, itu sudah ada sekian puluh juta. Saya pernah hitungnya sekitar 5 M, 5 miliar karma yang akan terbentuk dalam waktu 1 jam. Hati-hati. Makanya begitu kita pikir eh, mau mencelakakan orang mah, wah itu mah udah luar biasa sekali, benar nggak? Makanya ada apa Karania Metta Sutta ya. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Wah, itu luar biasa sekali itu agama Buddha itu. Demikian Bu Reni yang bisa saya sampaikan. Thank you dokter atas penjelasannya. Sudah jelas. Cislen silakan Cis kalau ada yang mau ditanya lagi ke dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dok ya. Dokter mau tanya, kalau misalnya di kedokteran ya, kan ada praktek yang maksudnya percobaan-percobaan, misalnya di farmasi juga ya, ada percobaan-percobaan, maksudnya sebelum ke manusia disuntikkan ke hewan terlebih dahulu ya dokter ya. Nah itu kalau dari pandangan Buddhis itu bagaimana dok? Itu kan kayak kelinci percobaan loh, dok. Maksudnya itu kalau misalnya hal-hal yang fatal kan menyebabkan hewan tersebut meninggal dunia ya. Jadi kalau dari pandangan Buddhis itu bagaimana dok? Apakah dengan satu percobaan kecil yang tapi bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, itu hal-hal tersebut boleh diabaikan, dok? Terima kasih dok atas penjelasan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Bu Leni itu dengan pengalaman saya pribadi. Ya, pengalaman pribadi saya waktu saya S3 di Jepang. Saya adalah penemu Omen Syndrome, mencit model Omen Syndrome. Yang mana penyakit Omen itu adalah penyakit imunodefisiensi. Sama seperti orang HIV/AIDS. Kalau HIV/AIDS itu dia dapat virusnya dari luar. Kalau ini penyakit Omen itu karena adanya gangguan pada sistem-sistem imunnya, sehingga sistem imunnya turun. Ya, anak tersebut biasanya umurnya itu tidak lebih dari 6 bulan. Biasanya mereka akan meninggal kalau tidak dilakukan transplantasi sumsum tulang. Ya, sehingga sampai uh, penelitian saya dipublish itu belum pernah ada satupun penelitian Omen Syndrome itu pada mencit. Dan penelitian-penelitian yang sudah ada hanya melihat fenomena yang terjadi pada kasus yang mana manusia. Jadi kebanyakan babynya itu meninggal cepat karena recurrent infection, tentu saja, sehingga akan menyebabkan meninggal. Nah, saya itu secara kebetulan menemukan mencit dengan model seperti itu, Bu Leni. Dan untuk melakukan penelitian tersebut, saya satu hari itu mungkin bisa mengorbankan 100 sampai 200 mencit. Ya, dan itu dibunuh dengan tangan saya sendiri. Sekarang kalau dikembalikan lagi pertanyaannya ke saya, dokter itu melanggar. Betul, saya sudah tahu. Itu melanggar sila pertama. Tidak ada satu hal pun yang saya pungkiri di situ. Dan juga tidak mau membela diri.
Tetapi yang bisa dilihat adalah penelitian Omenn syndrome itu selama 42 tahun itu tidak bisa dibikin clear, Bu Leni. Sampai saya menemukan hewan model tersebut. Selama 42 tahun. Setelah saya menemukan, makanya di CV saya bisa baca, waktu saya publikasi, saya mendapat komentar ya dari ilmuwan sedunia mengenai penelitian saya. Dan saya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang publikasi terbaik dari Osaka University dari tahun 2007-2008. Dan saat ini penelitian tersebut sudah berkembang dan memberikan insight, new insight tentang pemahaman kita mengenai Omenn syndrome itu sendiri bisa diterapi dengan apa dan dibagaimanakan. Itu loh. Jadi kalau Ibu Leni nanya, secara agama Buddha maka kita sudah melanggar sila pertama. Tapi jangan lupa lagi bahwa tingkatan makhluk hidup itu berdasarkan agama Buddha juga ada ya Bu ya. Ya, misalnya manusia, hewan, segala macam, tumbuhan, segala macam. Itu. Saya nggak tampik, Bu. Saya sudah melanggar sila pertama itu begitu banyak. Itu saya akui. Sehari itu, jujur ya, 3 tahun saya kuliah itu, saya menyelesaikan S3 saya itu hanya dalam waktu sebenarnya 8 bulan. Saya 8 bulan itu sudah selesai S3 saya. Ya, hanya saja untuk proses publikasi karena profesor saya di Jepang itu Toshio Hirano adalah profesor terkemuka yang mendapat Purple Ribbon dari Kaisar Jepang, ya, sehingga publikasinya itu nggak bisa publikasi yang ini. Dia menginginkan publikasi yang luar biasa sekali waktu itu. Ya, berkat itu juga saya menjadi excellent researcher di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Mendapat predikat itu. Demikian Bu Leni, bukan masalah predikatnya, saya tahu. Tapi saya berharap bahwa penelitian tersebut membawa perbaikan-perbaikan. Ya, kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabur mungkin tidak hanya berhenti di situ saja. Benar nggak Bu Leni? Ya, Ya, benar. karena ada, saya selalu ingat ada satu ini. Tanamlah benih kebajikan di ladang batin kita. Karena sebutir benih kebajikan itu akan menghalangi tumbuhnya rumput liar. Bila benih kebajikan dirawat setiap hari dengan sangat baik, maka rumput liar itu akan tidak tumbuh. Tapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, maka rumput liar akan tumbuh dengan subur. Oleh karena itulah, lakukan pekerjaan apapun dengan pikiran baik dan lakukan pekerjaan sekecil apapun dengan pikiran baik dan perbuatan baik secara terus-menerus. Itu yang selalu saya ingat. Gitu. Jadi, nggak pungkirin ya, karena kita dalam agama Buddha ada plus minusnya ya. Mungkin berharap saja kebaikan yang kita lakukan akan memberikan karma yang lebih uh, baik lagi ya. Tetap karma buruk pasti akan ini. Tergantung niat kita lagi sebenarnya. Oke, ya. Thank you Dokter Kikyong yang telah Sama-sama. dan pengetahuannya tentang kesehatan kedokteran yang sangat berharga kepada kita semua dalam sudut pandang Buddhisme juga ya. Terima kasih Dokter Kikyong Anumodana. Ya, Dokter Kikyong, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan Oh, apresiasi kepada Dokter Kikyong ya berupa plakat. Kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya. virtual. Terima Ya. kasih atas kebaikannya, atas kesempatannya yang diberikan. Ya, saya senang bisa diundang dan bisa berdiskusi dalam hal seperti ini. Mohon maaf kalau misalnya di dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang dan tidak berkenan dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Leni atas banyak kesempatan yang telah diberikan oleh Buddhist Fellowship Indonesia. Kita dokumentasikan satu ya dokter ya. Ya, mangga. Oke. Ya.
Oke. Oke. Thank you, Dr. Kikyong. Thank you, Sis Thank you, Ren. dokter. Sama-sama Ibu Reni, Anumodana, dok. Mahanudomodana juga Ibu Reni. Mohon jangan sungkan-sungkan next time kalau ada yang bisa kita sharingkan lagi, tinggal kontak saja. Oke, Pasti, Dr. dok. Kikyong, sebagai pelengkap untuk sesi akhir ini, mungkin Dr. Kikyong bisa memberikan sedikit pesan-pesan singkat aja untuk kita semua di sore hari ini, supaya apa yang kita diskusikan dalam 1,5 jam ini bisa lebih diserap lagi ya, Dr. Kikyong. Mungkin pesan-pesan singkat aja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pesan saya cuma satu, bahwa Buddhisme itu tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tetapi kita membutuhkan wawasan, pemahaman, penerapan, dan juga istilahnya itu membuka pikiran kita di dalam agama Buddha itu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu, apakah ini tepat atau tidak tepat. Bukan kita memilah-milah, menutup-nutupi hal-hal yang ingin kita kemukakan saja atau ingin kita tonjolkan aja sesuai dengan agama kita, tetapi marilah kita lihat itu sebagai apa adanya dan kita sikapi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang sudah kita miliki dengan pemahaman kita di dalam agama Buddha itu sendiri. Dan semoga apapun yang kita lakukan, baik hari ini maupun untuk kedepannya, kita dapat memberikan begitu banyak manfaat bagi banyak orang. Dan semoga banyak orang yang akan tercerahkan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Satu. Ya, terima kasih Anumodana Dr. Kikyong telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada siang menjelang sore hari ini bisa memberi berkah dan manfaat untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia dan semua makhluknya. Thank you Dr. Kikyong. Thank you, dokter. Sama-sama. Suki Terima kasih. Sukyoto, Namo Buddhaya. Sudah selesai ya? Saya izin live ya kalau begitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Mangga. Thank you, Ren. Thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa.
Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.